Halo, di sini adalah channel Sayem Printer yang akan terus membahas tentang printer dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan printer. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kali ini saya akan membahas tentang printer EcoTank lagi ya. Serinya salah satunya adalah L3110. Yang akan kita bahas adalah tentang memperbaiki hasil cetak. Ini bisa untuk seri lainnya ya, misalkan L3150, L110, L4150 dan lainnya. Ini caranya adalah sama. Contoh hasil yang tidak bagus adalah dari nozzle ceknya seperti ini. Jadi ada bagian yang bolong dan tidak sempurna. Ini kalau di kasus sampel ini adalah yang hitam saja, kalau yang warnanya cukup sempurna. Nah, sekarang cara servisnya adalah sebagai berikut, dan kita urutkan ya dari kasus yang ringan sampai yang harus membongkar headnya. Jadi persiapan pertama itu adalah pikiran kita harus rileks. Ya, kadang memang ini bukan sebuah alat atau tools ya, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita memperbaiki head. Contohnya hasil cetak tidak sempurna seperti ini, pikiran kita terlalu terburu-buru, pikiran kita tidak tenang. Itu sangat mempengaruhi hasil. Jadi kadang kalau pikirannya itu istilahnya terburu-buru dan banyak sekali yang dipikirkan dan tidak fokus, nah masalah yang mudah pun kadang malah menjadi masalah yang rumit. Harusnya servisnya itu mudah, ternyata malah menjadi rusak dan malah makin parah. Itu sering terjadi. Jadi poin penting yang pertama yaitu pikiran harus rileks dulu sebelum kita menghadapi atau servis printer seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, pastikan level tintanya ini minimal adalah sepertiga. Ini paling minimal sekali, lebih baik penuh atau setengah, tapi paling minim adalah sepertiga. Dan pastikan kualitas tintanya bagus, entah itu dari Epson resmi atau dari merek lain, tapi pastikan kualitas tintanya bagus. Sekarang ini banyak sekali tinta-tinta palsu yang dijual di marketplace. Harganya sangat murah, bahkan cuma 25.000 dapat original Epson. Nah, itu kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW. Nah, itu sangat membahayakan printhead kalau yang tinta seperti itu. Ini tintanya bagus dan levelnya minimal sepertiga atau lebih baik penuh. Kemudian pengecekan selanjutnya adalah bagian dalam ya. Kita harus bongkar, harus bongkar di baut sini, cuma itu sangat mudah kalau untuk seri L3110 untuk mengakses cheese-nya. Cheese-nya ada di sebelah sana. Nah, ini dia cheese-nya. Sebelumnya kita harus memastikan pompa itu dalam kondisi bagus ya.
Pompa itu letaknya di belakang sini. Cara mengeceknya adalah mengecek ini selang yang keluar ke maintenance box atau inkpad itu saat kita cleaning, perintah cleaning di komputer itu ada keluar tinta. Nah, itu untuk mengeceknya seperti itu. Jadi sebelum ke langkah selanjutnya, pastikan pompa itu berfungsi dengan baik. Nah, dengan dicek saat cleaning, di perintah cleaning itu dia keluar dari sana atau tidak. Setelah dipastikan pompanya bagus, kita mulai mengakses area cheese. Ini untuk scanner ini menyesuaikan, mau dicabut juga nggak masalah, dicabut dipindahkan ke tempat lain nggak masalah, atau diganjel pakai kardus misalkan di begini untuk sementara biar kita nggak copot-copot kabel juga nggak masalah. Ini contohnya, ini saya ganjel, jadi ini scanner masih di tempatnya. Nah, setelah itu kita akses cheese-nya, tapi pastikan printer dalam kondisi mati sama sekali, dari powernya juga dimatikan, kemudian cabut dari listrik AC PLN nya juga harus dicabut. Jadi di area sini ini tidak ada listrik masuk, karena kalau kondisinya on atau ada listrik masuk itu bisa membahayakan printheadnya rusak atau mainboardnya rusak. Nah, setelah dipastikan tinta oke dan terisi, kemudian pompa oke, langkah selanjutnya adalah kita cek kondisi cheese-nya. Cheese di atas head ini caranya sangat mudah. Setelah kita buka cover ini, cukup kita tarik sedikit, kemudian kita bisa mengakses cheese-nya ini. Setelah bisa melepas ini, kita cek. Di sini jika hasil cetak tidak sempurna, bisa jadi ini tintanya kosong di sini. Kalau ini termasuk isi walaupun tidak penuh, biasanya kalau seperti ini itu masih bisa cetak ini. Nah, kalau misalkan kosong, kita pancing dengan ditarik. Nah, ini dihadapkan ke atas begini, kemudian kita kasih spuit yang ulirnya ini kita dibuang. Kalau ini awalnya kan ada ulirnya, ada lingkaran di luar, nah kita buang aja di sini. Kemudian bisa untuk menarik. Nah, menarik gini, kemudian ditarik tintanya sampai penuh. Nah, ini sampai penuh seperti ini. Tidak harus penuh sekali, yang penting tidak kosong. Nah, segini itu sudah cukup. Bisa kita tarik lagi. Lebih bagus penuh, kalau nggak penuh banget juga nggak masalah. Nah, ini, dan cek untuk semua cheese, berlaku untuk semua cheese. Jika ada yang kosong, kita tarikin satu persatu sampai benar-benar terisi. Jadi jangan sampai ada cheese yang kosong. Ini contohnya begini. Itu kita masukin lagi. Setelah itu lakukan cleaning. Bisa cleaning biasa, bisa power cleaning, tapi jangan terlalu sering. Maksimal 3 kali saja sekali waktu. Jadi di cleaning 3 kali maksimal. Setelah itu kita diamkan minimal 1 jam. Nanti dicoba lagi dan dicoba lagi seperti itu sampai hasilnya bagus. Jika hasil tidak bagus, berarti kita mengarah ke print head. Jadi dicoba dulu, diamkan, cleaning, diamkan. Kalau masih tetap tidak bagus, berarti kita mesti cek print head atau service print head. Nah, caranya ya kembali lagi, nanti ini copotin semua,
copotin semua empat-empatnya. Nah, kita nanti akan mengakses printheadnya. Nah, mungkin kalau kondisi seperti ini, mati seperti ini, pasti ini ada penguncinya di sini. Jadi di head nggak bisa ditengahkan. Jadi kita harus memutar asnya sedikit, atau kita bisa pakai obeng ini untuk membuka kunci di belakangnya. Bebas seperti ini. Printheadnya mirip dengan seri sebelumnya atau generasi sebelumnya, yaitu Epson L360, L310 dan lainnya. Seperti itu. Cara mengakses headnya cukup mudah, ada pengunci di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini ada penguncinya, kita bisa congkel sedikit, hati-hati jangan sampai patah. Dicongkel sedikit sini, kemudian di sebelah sini. Ini penguncinya. Setelah itu disingkirkan dulu. Kemudian kita bisa membuka baut-bautnya ya. Di sana ada beberapa baut, atau kalau sudah membuka printhead ini lebih baik ini dicabut aja scannernya biar tidak menghalangi proses bongkar yang begini semua kabelnya. Nah, ini nanti akan sangat terlihat jelas bautnya. Nah, setelah dibongkar ini akan terlihat jelas baut yang mengunci printheadnya. Nah, ini kita buka. Bautnya ada 3. Bautnya ada 3, bisa kita kendorin, kemudian kita bisa copot printheadnya, diangkat ke atas. Ini dia si printhead. Nah, bisa terlihat. Nah, kita tarik aja kabelnya dengan hati-hati. Nah, kita sudah bisa mengakses printhead. Nah, sudah ya, kita lanjut ke proses berikutnya. Kemudian kita ke proses cleaning printhead atau service printhead. Yang pertama, alat yang disiapkan adalah tisu, kemudian 2 bejana begini. Yang satu adalah ini air mineral atau air galon. Tujuannya nanti untuk menguras setelah diproses cleaning pakai cleaner khusus printhead, dan jangan memakai air kran, sumur, atau dari PDAM karena nanti sering menjadi head malah jadi mampet sama sekali, karena mungkin ada banyak sekali bahan-bahan korosif dalam air PDAM atau air sumur. Jadi ini pastikan pakai air galon atau air mineral.
Kemudian yang wadah satunya untuk cleaner. Di sini saya memakai cleaner PHD yang support untuk pigment dan sublim dan tinta biasa atau day. Ini kemasan 100 ml. Ini sudah banyak sekali rekan-rekan teknisi langganan kami atau toko-toko printer yang memakai cleaner ini, dan luar biasa untuk hasilnya, cukup bagus. Dan kemasannya juga praktis. Ini botolnya bisa flip-flop, jadi kalau sudah bisa selesai dipakai bisa ditutup kembali, taruh secukupnya. Kayak kalau yang ini kan tadi dari sampel ini kan warna hitam saja yang bermasalah, jadi jangan banyak-banyak, cukup dituang secukupnya. Nah, dituang secukupnya, dan biar irit juga karena cleaner ini harganya juga tidak murah, jadi agar maksimal dan biayanya minimal. Nah, kemudian kita lap dulu untuk semua permukaan headnya, dilap pakai tisu pelan-pelan saja. Nah, ini setelah dilap kita cari warna hitamnya. Warna hitam berarti di sebelah sini. Nah, kemudian kita sembur dulu biar tinta yang ada di dalam printhead itu keluar. Di sini ditaruh tisu, pakai suntikan yang model selang seperti ini, banyak di toko online, di Siam Printer juga banyak kayak gini. Disembur dulu biar kondisi headnya kosong dari tinta, pelan-pelan dan jangan buru-buru. Disembur dengan udara kosong ya, pakai udara kosong, belum pakai cleaner ini. Jadi dibuang dulu, si tintanya dibuang dulu. Nah, seperti itu, biar tintanya kosong, dan kita lap lagi. Dan konektor ini kalau bisa jangan sampai terkena tinta ya, konektor ini. Kalau perlu dilakban dulu, nggak masalah. Dilakban dulu, ditutup dulu biar aman. Di sini ke sini biar aman. Tapi kalau cuma satu bagian yang mampet, kalau menurut kami sih belum perlu. Tapi kalau yang mampet parah lebih baik ini ditutup. Si soket ini ditutup dulu biar aman. Nah, setelah dipastikan tintanya keluar semua, kita lap. Nah, setelah itu baru memakai cleaner. Ambil secukupnya di bejana cleaner tadi yang sudah kita tuang cleaner PHD atau cleaner for pigment. Kita tarik dulu sedikit, secukupnya aja. Kemudian kita tancapkan di lubang nozzle yang hitam tadi, yang bermasalah hitam. Nah, ini jangan sampai tinta atau cairan itu meluber kemana-mana, nanti bisa berbahaya ke printheadnya. Kemudian kita keluarkan si cairannya. Kalau saya menghindari untuk printhead itu direndam karena posisi soketnya itu sangat dekat dengan ujung dari head ini. Jadi kalau direndam takutnya si cairan masuk ke sini. Nah, itu sih menurut kami ya. Jadi ada teman-teman yang tekniknya direndam juga nggak masalah. Kalau menurut kami seperti itu, karena kami sudah beberapa kali pengalaman direndam itu headnya malah
rusak atau konslet atau terbakar. Jadi caranya begini. Kemudian setelah keluar sedikit ke permukaan, itu kita tarik lagi. Begini, ditarik lagi ke dalam, dan begitu terus sampai berbusa. Jadi yang kita manfaatkan adalah busanya. Begini. Begini terus, tergantung parahnya kerusakan atau nozzle buntunya. Begini terus. Begini terus. Terkadang kalau perlu direndam ya direndam. Direndamnya begini. Kalau kami direndamnya adalah dengan dikeluarkan sedikit begini, kemudian udah kita taruh di mana gitu, didiamkan sejam bahkan 12 jam seperti itu, tergantung kebutuhan dan tingkat kerusakan printhead itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini proses pembersihannya seperti ini ya. Setelah selesai dan dipastikan ininya sudah nozzle-nya sudah lumayan bagus, atau ada kerak-kerak atau yang bikin buntu itu sudah mulai mencair atau sudah tidak menutup nozzle. Nah, kita ceknya atau kita bersihkan dulu si nozzle itu dengan air mineral yang kita tuang di bejana satu lagi tadi, dengan suntikan yang lain tentunya ya. Begini secukupnya. Kemudian ya kita keluarkan si cleaner tadi, dikeluarkan pakai air mineral ini. Nah, setelah keluar semua, kita cek nozzle-nya juga dengan air mineral. Caranya ya dengan air mineral, dan kita masukkan ke sini, terus kita sembur agak keras dikit. Nah, nanti kan bisa mancur atau keluar air mineral dari head itu, kan bisa terlihat nozzle yang bermasalah itu ada berapa, atau nozzle sudah bagus itu udah terlihat dengan begini tekniknya. Tapi perlu diingat jangan sampai si cairan itu tumpah kemana-mana atau masuk ke soket. Nah, setelah oke, kita pasang lagi dan kita tes. Yang nozzle lainnya nggak perlu dibersihkan karena memang dari tes nozzle ini tidak masalah. Jadi poinnya adalah yang diservis hanya yang bermasalah saja, yang lainnya jangan diapa-apakan. Nah, setelah oke, nah kita pasang lagi ke dalam printernya. Mungkin kalau pemasangan mudah, mungkin nggak perlu saya bikinkan videonya. Tadi sudah bongkarnya seperti itu, jadi masangnya tinggal kebalikannya dan dites. Kemudian dites nozzle-nya sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus juga jangan dipaksa di cleaning. Jadi cleaning itu maksimal 3 kali. 3 kali maksimal, power cleaning sekali. Nah, kalau masih belum bagus juga, diamkan minimal 1 sampai 12 jam tergantung kebutuhan. Intinya nyervis head jangan diburu-buru dan harus pelan-pelan. Nanti hasilnya akan sempurna. Mungkin itu aja dari kami. Semoga bermanfaat. Jika perlu cleaner dan suntikan yang model begini, di Siam Printer itu ada banyak. Silahkan hubungi admin kami ya. Semoga sukses dan salam solved dari Siam Printer.